Kalau kamu ingat ini, masa lalumu penuh dengan perjuangan, teman-teman ya. Nah, ini meme di masa depan sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sains dan teknologi. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Warstek TV. Pada video ini, Warstek akan membuat konten yang berbeda, Warstekaholic. Jadi pada video ini, Warstek akan mereview meme ya, meme di bidang sains dan teknologi. Wow. Baik itu meme buatan Warstek sendiri atau meme yang di-tag ke Instagram @warstek_com atau meme yang muncul di feed ya, di feed Warstek. Warstek juga follow banyak akun-akun meme science ya dari luar negeri. Nah, dan melalui video ini kita akan bahas meme-meme di bidang sains dan teknologi. A few moments later. Baik teman-teman, di sini sudah ada beberapa meme ya. Pertama, kita akan membahas meme yang dibuat oleh Warstek ini. Berjudul Matematika itu nggak seru. Meanwhile, sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 1/2n sama dengan 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 sama dengan 1. Nah, ini teman-teman, deret ini seperti mind blowing ya. Dimana kalau kita melihat secara matematis, dia seolah-olah dikalikan 1/2 ya. Nah, ketika setengah kemudian ditambahkan 1/2 kalikan setengah, kemudian ditambahkan 1/2 kalikan 1/4 hingga nanti tak terhingga, dia akan terbentuk 1 teman-teman ya. Nah, dan ini itu bisa direpresentatifkan secara grafik seperti gambar di bawah ini ya, di bawahnya, bahwa setengah kemudian tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16, dan seterusnya, hingga bagian yang paling kecil, ketika itu dijumlahkan, itu sama dengan 1, teman-teman ya. Luasnya itu adalah 1. Nah, sebenarnya, ini menekankan bahwa pada dasarnya matematika itu seru, teman-teman ya. Cuma beberapa pengajar, baik itu guru maupun dosen, itu jarang begitu ya menampilkan matematika dalam bentuk visualnya, begitu ya. Nah, padahal tidak semua siswa maupun mahasiswa itu dapat berpikir secara abstrak ya. Mereka juga tetap perlu berpikir melalui visual. Nah, dan banyak sekali teman-teman contohnya ya. Mengapa matematika itu seru? Misalkan pada pembuktian rumus Pythagoras. Nah, itu bisa dibuktikan teman-teman secara visual, dan melalui visual itu benar-benar make sense gitu ya. Oh, ternyata begitu. Nah, begitu juga jika kita melihat pola-pola di alam, ya, pola Fibonacci, deret Fibonacci yang dapat kita temui ya. Kemudian ada golden ratio dan lain sebagainya, itu kalau divisualisasikan sahabat Warstek ya, itu menarik banget ya. Nah, sehingga saran Warstek ya kepada teman-teman nih yang ingin menguasai matematika, juga usahakan untuk mempelajari visualnya, bagaimana tampilannya ya, visualisasinya. Dan hal ini mudah ya, karena sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan plotting ya terhadap persamaan. Misalkan yang gratis, misalkan Desmos, atau aplikasi-aplikasi perangkat lainnya. Nah, oke, ini begitu teman-teman ya. Wah, meme pertama langsung berat ya, langsung matematika ya. Baik, kita lanjut ke meme berikutnya. Nah, ini kalau tadi matematika, sekarang kita akan putar teman-teman ya, akan belok ya ke bidang kimia. Nah, ini adalah meme cara mudah paham jenis-jenis monosakarida. Jadi monosakarida itu adalah elemen penyusun gula, teman-teman ya. Nah, gula itu dia merupakan polisakarida ya. Polisakarida di mana penyusunnya disebut dengan monosakarida. Ini mirip seperti konsep polimer di mana satuannya adalah monomer. Nah, dan monosakarida dari gula itu diantaranya ada glukosa, kemudian ada fruktosa, laktosa ya, ribosa, maltosa dan sebagainya. Nah, dan ini teman-teman ya, tips atau trik cara hafal struktur kimia dari berbagai macam glukosa ini ya, monosakarida ini ya. Nah,
kalau teman-teman lihat, emangnya ngaruh ya? Di sini OH-nya yang glukosa ini ada 1, kemudian yang di atas OH-nya itu dia ke kiri ya. Sangat ngaruh teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan kiralitas ya. Bahkan kalau dia berubah dari kiri ke kanan itu bisa menyebabkan racun teman-teman ya. Ada suatu senyawa yang ketika dia berubah posisinya yang awalnya dia obat, ini bisa menjadi racun teman-teman ya. Nah, maka harus diperhatikan betul. Nah, pada glukosa ini, pada monosakarida ini sebenarnya semua persamaan kimia itu sama teman-teman ya, C6, H12, O6 ya. Nah, namun dia memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Nah, cara mengingatnya seperti ini teman-teman ya. Kalau di glukosa, nah ini gimana ya cara menunjuknya ya. Nah, kalau di glukosa jari tengah teman-teman ya. Wah, saya nggak enak ini tunjukinnya ya. Kemudian kalau manosa, nah seperti ini manosa. Seperti tembak tapi jari tengahnya juga ke depan ya. Nah, dan ribosa dia oke gitu ya. Nah, jadi ini juga tips belajar teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita di matematika itu tips belajarnya adalah dengan cara memvisualisasikan. Kalau pada kimia teman-teman ya itu dapat dibuat semenarik mungkin ya. Misalkan dengan membuat ada jembatan keledai. Jembatan keledai atau apa istilahnya ya. Nah, itu yang melakukan singkatan ya. Misalkan ingin menghafalkan golongan 1 pada tabel periodik unsur. Itu kan ada hidrogen, litium, natrium, ya, kalium, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengingatnya dengan cukup mudah itu dengan cara membuat jembatan keledai ya. Disingkat dengan Hajilina Keruben CS Frank ya. Nah, itu singkatan dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, Hajilina Keruben, cesium, dan francium. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini adalah mem kedua kita di kimia. Berikutnya adalah mem dari Van Peek ya, mem dari Van Peek yang berjudul Physics Only. Nah, ini teman-teman ya. Kita sudah membahas matematika, kimia, nah sekarang kita akan membahas fisika teman-teman ya. Physicists are like, fisikawan itu seperti untuk menyederhanakan perhitungan, kita akan mengasumsikan kucing itu berbentuk kubik. Nah, ini teman-teman ya. Ketika Jerry ya, betul ya, Tom, salah teman-teman ya, bukan Jerry ya, tapi Tom teman-teman ya. Tom si kucing, nah dia kena cetakan gini ya, bentuk cetakan seperti kubik ini ya. Nah, dan memang teman-teman ya, dalam fisika itu banyak sekali asumsi-asumsi penyederhanaan. Misalkan kita belajar zat cair ya, fluida. Nah, itu diasumsikan alirannya tuna ya. Nah, aliran tuna itu kecepatan pada setiap titiknya sama. Kemudian diasumsikan pula tidak kental ya, non viscous. Nah, kemudian dan banyak sekali teman-teman ya. Dalam menghitung gaya jatuh bebas, misalkan gaya jatuh bebas, diasumsikan hambatan udara diabaikan. Nah, padahal itu tidak terjadi ya di dunia nyata ya, sama seperti analogi Tom yang bentuk kotak ini ya, nggak mungkin dalam dunia nyata kucing kemudian diasumsikan sebagai kubus. Nah, cuman fisikawan itu memang sering ya untuk menyederhanakan. Nah, kenapa? Kalau teman-teman bertanya kenapa? Karena kita ingin mencoba melakukan approximation ya, hampiran ya. Nah, jika sesuatu itu kemudian bisa kita hampiri, nah maka kita sudah mendapatkan nih ke nilai yang sebenarnya misalkan ya. Nah, kita bisa kemudian melakukan seperti ada error begitu ya. Nah, error lah itu kemudian yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak perlu mendapatkan nilai yang sebenarnya ya. Kita cukup menghampiri apakah dia di bawah nilai yang sebenarnya atau di atas nilai yang sebenarnya. Nah, ini gunanya dari approximation teman-teman atau assumption ya, perkiraan. Jadi kita masih memiliki nilai taksiran yang meskipun dia tidak benar, tapi dia mendekati begitu ke nilai sebenarnya. Nah, ini menarik ya meme-nya ya. Nah, oke. Berikutnya adalah ini teman-teman ya, tentang Bernoulli ini ya. Nah, ini yang sering
dijagokan oleh siswa maupun mahasiswa ketika ujian, apalagi ketika ujian online seperti ini ya, dan dosennya malas atau gurunya malas bikin soal, maka solusinya adalah siswa dan mahasiswa akan mencari jawabannya di Brainly, teman-teman ya. Dan banyak sekali, ada ribuan, mungkin jutaan mungkin soal yang sudah ada jawabannya di Brainly. Tapi sekarang Brainly ini ya harus premium ya, ada yang premium, kemudian kalau kita ingin gratis itu harus nunggu sekian detik ya. Nah, sudah mulai marketingnya, mungkin beberapa saat kemudian menjadi berbayar ya kalau kita ingin, seperti banyak platform-platform lainnya ya, yang ketika kita ingin melihat solusi suatu jawaban kita harus membayar ya. Nah, ini ceritanya ada kontes laki-laki terkuat di dunia. Nah, dan jurinya dia kemudian ada 3 orang memberikan nilai ya, 5, 2, 6, kemudian ada 8, 7, 6 ya. Kalau ngangkat batu nilainya ini 7 tambah 6, 13. Tapi kalau bisa angkat barbel yang berat ini sampai ke atas, maka dia nilainya 21, teman-teman. Tapi ketika seseorang yang nggak ada ototnya kemudian mengatakan bahwa aku tidak menggunakan Brainly saat mengerjakan tugas, nilainya 30, teman-teman ya. Ya, karena susah banget ya teman-teman ya. Kita mendapatkan, saya sebagai dosen ya, mendapatkan jawaban yang benar-benar otentik begitu dari mahasiswa. Ataupun ketika saya menjadi guru les pernah mendapatkan jawaban yang benar-benar otentik dari siswa, itu susah ya. Nah, saat ini dengan kemudahan internet mudah sekali ya searching. Nah, padahal harusnya dia mencoba dulu terlebih dahulu ya, sebelum seorang siswa atau mahasiswa itu mencari jawaban di Brainly, di Quora dan sebagainya, atau di ResearchGate ya, maka idealnya dia mencoba dulu ya. Dia harus menerapkan apa yang telah diperolehnya di kelas, apa yang telah dipelajari sebelumnya. Barulah kemudian setelah itu dirumuskan untuk memvalidasinya, barulah kemudian menengok di Brainly, di Quora dan sebagainya. Karena jarang ya. Bahkan saya sebagai dosen itu bisa tahu begitu ya, jika ada mahasiswa yang mencontek karena jawabannya bisa sama, teman-teman. Jadi pernah satu kelas itu jawabannya sama semua. Jadi kalau dapat 0 ya dapat 0 semua gitu ya. Nah, tapi sekarang saya menggunakan soal customize ya. Jadi selalu ada variabel yang saya gunakan. Misalkan kita menghitung luas segitiga setengah alas kali tinggi ya. Nah, untuk menghitung luasnya, saya tidak berikan tetap teman-teman nilai alas dan tingginya. Tapi alasnya misalkan di mana alas adalah 2 digit terakhir nomor HP Anda. Kemudian di mana tinggi adalah 2 digit absen Anda. Itu akan berbeda-beda teman-teman ya, setiap mahasiswanya. Ya memang koreksinya lebih lama, tapi kita akan mendapatkan jawaban yang original, dan setidaknya mahasiswa itu mencontek, dia tetap harus menghitung ya. Dan dia bisa memahami konsepnya kan, karena tugas itu tujuannya supaya mahasiswa itu berlatih teman-teman. Kalau hanya copy paste dari temennya ya apa gunanya pemberian tugas ya. Makanya kemudian mulai tahun lalu ya, saya selalu menerapkan soal yang customized teman-teman ya, berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, termasuk ketika ujian teman-teman ya. Nah, oke, ini meme-nya di-tag oleh Meme Science Indo di Instagram Waxtech. Nah, kalau sobat Waxtech punya meme yang mau dibahas oleh Waxtech, silahkan tag Waxtech ya, di gambarnya, bukan di captionnya teman-teman ya. Karena kalau di caption itu hilang, tapi kalau di gambar itu ada di postingan yang disimpan atau save ya. Nah, oke. Kemudian kita bahas meme Waxtech yang dulu-dulu ya. Jadi Waxtech itu sudah ada 3.693 postingan teman ya, sampai video ini dibuat ya pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 4 sore teman-teman ya. Dan postingan awal-awal itu banyak sekali meme-nya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas meme-nya, meme yang dulu-dulu. Oke, ini teman-teman ya, mahasiswa kemudian dia ingin belajar kecerdasan buatan tapi langsung lompat ke kecerdasan buatan. Dia langsung baca paper-paper kecerdasan buatan. Dia langsung kemudian copy paste program-program Python yang ada di GitHub dan lain sebagainya. Alhasil apa teman-teman ya? Nggak ada fondasinya teman-teman ya.
Karena kecerdasan buatan itu harus memiliki fondasi yang kuat dari matematika, pemrograman, algoritma, dan struktur data ya. Bahkan saya memiliki bukunya begitu ya, buku kecerdasan buatan itu bisa sampai beratus-ratus halaman begitu menjelaskan konsep matematikanya. Nah, jadi pesan Waxtek kepada teman-teman yang ingin belajar kecerdasan buatan, silakan belajar dari step by step-nya ya. Jadi dari matematikanya, kemudian matriks dan sebagainya ya, kemudian dari pemrogramannya, kemudian dari algoritmanya, barulah kemudian mempelajari kecerdasan buatan, bahkan bisa membaca paper-paper tentang kecerdasan buatan yang sudah sangat banyak teman-teman ya. Nah, ini penting teman-teman ya, step by step. Oke, kemudian meme berikutnya adalah ini. Nah, ini miris teman-teman ya. Jadi ilmuwan menyampaikan informasi berdasarkan hasil riset dan telah yang mendalam, kemudian telah menyelesaikan banyak penelitian dan menerbitkan paper serta buku, tapi nggak ada yang dengerin teman-teman ya. Mic-nya ini hanya satu ini loh, kecil ya. Tapi sebaliknya akun anonim ya. Karena kita lihat misalkan telur yang waktu itu ya, yang alhamdulillah sudah tumbang ya. Kemudian ada flat earth, kemudian anti-vax dan lain sebagainya. Nah, itu nggak jelas informasi yang disampaikan. Kemudian selain nggak jelas itu juga dipotong-potong. Jadi sebenarnya gambaran utuhnya itu A, tapi dipotong gitu, dipelintir yang sesuai dengan keinginan hatinya dia, yang sesuai dengan keinginan hati kelompoknya, followernya. Akhirnya apa? Ya nggak kredibel teman-teman ya. Nah kemudian pengalamannya itu didapatkan setelah menonton video-video konspirasi di YouTube. Nah padahal kalau ilmuwan itu menyampaikan informasi itu melalui banyak penelitian teman-teman ya. Tapi kalau akun anonim itu cukup nonton video konspirasi di YouTube, selesai teman-teman ya, menjadi profesor di bidang masing-masing ya. Nah ini miris teman-teman ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya itu menghindari sebisa mungkin teman-teman ya. Kenapa kemudian kok banyak munculan akun anonim? Ya karena masyarakatnya antusias terhadap hal itu ya. Kita lebih suka berita-berita, informasi-informasi yang sensasional ya, yang mengandung hoax ya. Dengan mudahnya jari kita kemudian nge-share ya ke grup angkatan, ke grup WhatsApp keluarga dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menahan dari diri kita ya untuk tidak berespon terhadap akun-akun anonim dan akun hoax itu, maka akun anonim dan akun hoax itu tidak akan tumbuh subur teman-teman ya di Indonesia ya. Nah, ini tugas kita bersama teman-teman ya. Dan Waxtek selalu berkomitmen untuk menyampaikan melalui posting-postingannya selalu dari sumber yang kredibel teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita akan masuk ke meme yang terakhir teman-teman ya. Nah, ini kalau kamu ingat ini, masa lalumu penuh dengan perjuangan teman-teman ya. Nah, ini meme di masa depan sebenarnya ya. Di mana di sini ada masker, kemudian ada sabun, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada fogging ya. Wah, dulu itu di awal-awal adanya COVID itu di RT saya itu hampir setiap minggu ada fogging teman-teman ya, fogging desinfektan ya. Nah, itu kita harus keluar rumah ya, bahkan harus tidak nyaman begitu, licin ya. Tapi akhir-akhir ini sudah nggak pernah ya fogging ya. Nah. Dan semoga tidak terjadi lagi seperti ini teman-teman ya ke depannya ya. Ini cukup generasi kita saja yang mengalami, semoga generasi-generasi berikutnya bisa belajar dan tidak mengalami pandemi seperti ini. Oke, itu teman-teman pembahasan mengenai meme sains dan teknologi pada minggu ini. Kalau teman-teman ada meme yang ingin dibahas oleh waxtek.com, waxtek_com, silakan tag ya di IG @waxtek_com. Nah, oke, kita jumpa di video berikutnya. Salam sains dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.